Lebih banyak mana TikTok apa YouTube? Berarti sekarang yang menghidupi lu gitu. Kalau TikTok sih Bang, karena TikTok kan angkanya lebih kelihatan gede gitu kan. Tapi random gak sih, Ja? Random tapi kan kalau job misalnya kayak brand gitu, dia nggak mikir sejauh itu Bang. Dia mikirnya kayak nih kan kalau misalnya YouTube misalnya kita dapat viewers 100.000 nih. Ya. Nah, video berikutnya itu menurut gua nggak masuk akal kalau cuma 3.000 yang nonton gitu, nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kalau TikTok lu bisa aja begitu. Abis 8 juta 10.000 tuh nonton. Gua bilang kayak kemarin lu suka sama konten ini kok sekarang lu. Hari ini kita sedang bersama Ojak Rangkuti. Udahlah ya, tidak lain dan tidak bukan. Siapa lagi yang tidak mengenal? Lu nggak apa-apa ngerokok? Orang jadi tahu dong lu ngerokok. Nggak apa-apa kan ngerokok doang. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, gua kira lu selama ini branding lu nggak ngerokok. Kagak, Oh, kan enggak. gua ada ngerokok di YouTube juga gua sering Bang. Oh Iya. santai. Apa kabar, Ojak? Baik Bang Yud. Baiklah. Makasih lo udah mau menyempatkan Aman Bang. buat kesini. Kan gua kemarin dengar lu dari Korea. Yoi. Ini balik lagi ke sana ntar. Kagak. Oh enggak, gua kira lu nyempetin emang buat kesini doang, belok. Sehari doang kesini khusus Iya. ke Korea lagi kagak. Udah Bang. mau nggak ada transport di sini kan? Kagak. Rela banget lu kemarin. Oh, udah kelar berarti? Udah kelar banget. Dalam rangka apa kemarin? Itu gua Kerjaan? Jadi kan gua ada konten di channel YouTube-nya Wow Entertainment tuh. Nah, habis itu gua harusnya gua berdua sama Gea atau Gea Idol aturan berdua ke sono. Indrawari. Nah, tapi visanya Doi kayak bermasalah gitu, jadi gua doang berangkat kan. Sendiri gua. Nggak diganti Gea ini? Gea apa sih, merek apa ya? Gue kayak orang lihat merek Gea. Ada Gea. Oh gitu, kerjaan berarti. Kerjaan Bang. Kemarin kota dia liburan, lu keluarga, Kagak. menikmati kesuksesan. Lu abang lu kan menikmati Kagak, kesuksesan. Bang. Liburan dulu ke Korea. Oh enggak. Kagak. Balik kemarin banget. Balik gua sekitar 4 hari yang lalu apa. Habis itu gua sempat Sabtu apa Jumat gitu kemarin. Iya, gua Jumat malam gua balik. Jumat malam. Lu tuh gabung di stand up Jakpus malah ya. Jakpus, Bang. Jakpus. Kenapa nggak Jaksel? Gua karena dulu gua ke open mic Jaksel belum naik, gua cuma nonton doang gitu. Belum open mic. Belum open mic, Belum baru stand nonton up. doang. Habis itu gua naik pertama kali di Jakpus. Malah di Jakpus. Di Jakpus Apos dulu yang iniin gua. Bang, lu mau naik Bang gitu katanya kan. Terus gua masih kayak enggak Bang, gua enggak ada materi gitu-gitu. Terus kayak minggu depan aja naik ya. Ya udah boleh deh, akhirnya baru gua naik minggu depan langsung masuk grup WhatsApp gua. Dah, cepet amat. Pada waktu itu iya. Enak bener ya gabung Jakpus. Tapi Jakpus berarti banyak yang bukan di Jakpus malah ya. Lu, Apos juga di Condet, di Jaktim. Iya, benar. Bendanio juga nggak tahu. Bendanio Iya. mana? Karawaci ya? Mungkin karena Kiki Jatiwaringin. rumah di Jakpus, tinggal di Jakpus juga jarang kayaknya orang Bang ya kan. Oh, Jakpus jarang rumah ya? Banyakan perkantoran kali ya? Iya. Iya. Cuma open mic-nya pas di posisinya di tengah gitu. Ya, pada waktu itu di Setiabudi. Pada waktu itu biarpun gue tinggal di Jaksel, tapi gue lebih deket ke Bener, open mic Jakpus. Dulu kan di Jagakarsa Jaksel Di Bang. Kuningan ya? Kalau Di pas gue Jakpus? masuk Setiabudi itu. Iya, Setiabudi. Apa Yunoya? Yunoya. Iya. Oh, lu malah deketan ke situ ya? Naik MRT dulu gue sekali doang. MRT. Tapi naik Gojek lagi. Jadi kan ada stasiun Setiabudi kan. Gue naik dulu ke situ. Oh, ada? Ada stasiun MRT Setiabudi. Oh iya, gua Ding, enakan yang di kesono. Sudirman ya? Heeh. Deretan Itu di Jakpus gua. Itu awalnya, kenapa Itu lu gabung awalnya. Jaksel? Heeh. Ngobrolin soal lu stand up nih, Jak. Lu berarti gabung si stand up Jakpus itu tahun 2019. Gak baru. 2019, Bang. Baru banget. Deket-deket ini gue inget banget kayaknya bulan kedua gue tuh zaman-zaman G-Confest tuh, audisi di Pizza tuh yang gue nonton TVRI. tuh. Iya, TVRI. Oh, itu lu baru nonton? Itu gue baru nonton yang acara komunitas lah ibaratnya gitu kan. Baru di situ. Tadinya gue ya penonton YouTube aja biasa ya kan. Harus gitu ya nada lu. Gitu. Kayaknya itu acara yang pecah banget ya gue tonton pertama kali tuh
Itu? Ya di situ. Kompetisi Di audisi Jikom? Audisi Jikom. Tahu info dari mana lu? Ada audisi di situ? Di situ gue udah open mic, gue udah kenal. Oh, udah di Ilham, udah kenal gue. Jaksel, Jakpus gitu udah lumayan. Udah sempat datang ya? Tapi belum yang akrab banget lah. Tapi awalnya berarti emang lu dari nonton stand up di YouTube aja udah? Tahu-taunya stand up tuh dari situ? Dari situ. Dari YouTube. Kompa, Suci gitu-gitu ya? Gue malah Atau Suci apa? awal-awal gue nggak nonton bang. Berarti yang lu tonton apa? Yang gue tonton dulu. Mampus kena panas lu. Apa? Maksudnya si Suci gue tahu ada gitu. Orang-orangnya juga gue tahu gitu. Kemal siapa gitu gue tahu juga. Tapi gue nggak yang ngikutin banget setiap episodenya gitu-gitu. Nah yang gue ini tuh kayaknya SUCRD 2019 yang bikin gue. Oh, stand up-nya Radit. Iya, kayak sebelumnya gue nggak kepikiran. Kayak dulu gue nontonin si vlog Arif Muhammad banget tuh bang dulu kan. Nah biasanya tuh kalau kita nonton Arif Muhammad di kanan tuh vlog-vlognya Bang Radit juga. Ya. Nah gue pikir, oh ya Raditya Dika YouTuber aja, gue pikir gitu. Nah terus pas SUCRD, anjir keren juga ya. Dia bisa stand up 1 jam kayak begini gitu. Baru lah gue pengen. Terus gue lihat Panji, lihat yang lain Bang Panji. Berarti dulu mah nonton selewat-selewat aja gitu? Iya, maksudnya gue kalau nonton aja sih beberapa gue tonton, tapi yang bikin gue pengen nyoba itu ya si SUCRD. Kayak begitu. Kenapa? Maksudnya apa tuh yang bikin lu pengen nyoba berarti apa, Ja? Yang bikin gue pengen nyoba, ya itu gue ngeliat Radit kayaknya enak banget di situ gitu, cerita aja sejam gitu kan, terus orang ketawa gitu, dan kayaknya hasil videonya tuh keren aja gitu dulu gue ngeliatnya SUCRD. Bagus. Iya. Eksekusinya sih bagus. Sama dulu gue nonton film seri komik luar, ada Louis CK kan. Jadi dia kayak cerita sedih gitu, tapi endingnya ada stand up-nya. Nah, tapi gue nggak kepikiran untuk pengen nyoba kayak begitu dulu. Nah, pas Radit baru gue kayak, kayaknya seru juga kalau bisa kayak begitu ya. Lo kayak gitu. Baru akhirnya lu ke Jakpus nyari infonya dari. Nah, gue tahu info-info komunitas itu dari ya YouTube senior aja Bang Panji, Bang Remin, gitu ya? bahwa ternyata ada komunitas. Kan sebelumnya gue pikir tuh kayak nyanyi gitu, lo harus Audisi Indonesian aja. Idol dulu baru lo jadi komedian gitu kan. Gue pikir Suci tuh isinya emang orang belum pernah stand up, audisi terus jago. Ternyata setelah masuk ya, emang jagoan-jagoan yang ikut Suci kan. Orang random aja ya? Pantesan, iya gue kira random aja. Kayaknya kalau yang random aja tuh Suca kayaknya itu banyak tuh yang Banyak random aja. Iya. juga ya. Iya. Gitu. Ya kan. Pas udah nyobain ke Jaksel berarti belum langsung nyoba open mic tuh? Belum, gue baru nonton aja tuh, terus gue baru tahu kan, oh off air kayak begini ternyata. Karena kan kalau di YouTube, ternyata ada yang nggak lucu. iya ternyata ada yang nggak lucu juga. Kan soalnya kan kalau di YouTube kan pada bilang gitu kan, kayak lo harus nonton off air, gitu. Jadi gue penasaran juga, gitu kayak begitu. Itu nyari info ya di Instagram aja udah berarti waktu itu. Instagram gue DM aja waktu itu, gue WhatsApp waktu itu admin Jaksel kalau nggak salah, kayak bang join komunitas kayak gimana ya gitu kalau nggak salah, datang aja bang apa gimana gitu, lupa gue. Sempet kayak begitu tuh. Baru datang. Berapa kali lu datang open mic baru sampai akhirnya lu berani open mic? Gua kayaknya open mic ketiga gua udah naik. Jadi gua ke Jaksel. Gua keempat bang. Gua ke Jaksel, ke Jakpus, ke Jaksel lagi, baru naik di Jakpus pertama kali. Oh selang-seling aja berarti itu ya? Selang-seling. Jakpus. Iya yang deket kan lu dua itu kan. Naik pertama di Jakpus. Di Jakpus. Bawain apa aja? Bawain ya observasi Gilbas gitu bang. Tapi nggak kena ya kan. Ternyata susah kan, gue pikir gue tuh pengen kayak, lu sadar nggak sih, yoi. stand up keren. Gue inget cuman ada, dan gue malasnya apa, malam itu lagi rame banget, jadi pas gue nonton doang tuh sepi gitu, cuman kayaknya komik-komiknya Jakpus doang, oh bisa nih. Nah pas gue naik itu kok anjing rame banget, ada Yudakan segala macem gitu-gitu, ada siapa lagi gitu, penuh lah tuh anak komunitas. Terus pas gue naik, kayak cuman Pamoa doang nyengir dikit, sisanya udah kagak ada ketawa sama sekali. Gak ada yang dengerin malah. Iya, kayak begitu. Susah nih gitu gue pikir kan. Apa lo observasi apa? Observasi ini, jadi kan dulu kan MRT baru jadi tuh MRT kan. Ya. Terus gue sosok kayak gue mau bagi-bagi tips untuk naik MRT gitu ibaratnya.
Habis itu gue ceritain aja, kayak gue bilang lu kalau lu di MRT Cipeten itu aja udah nggak relate kan gitu kayak. Udah tuh. Oh terus yang Pak mau nyengir tuh ini, gue bilang kalau lu dari Blok A mau ke Blok M itu lu kalau bisa duduk sebelah kanan, jangan sebelah kiri, karena dekat stasiun Blok M tuh ada hotel tendean. Nah lu bisa ngelihat orang-orang bekas habis check in di sana. Nah itu ada nyengir tipis banget sama itu udah gue gitu. Akhirnya udah kayak gue siapin 6 menit, tapi gue cuman kayak 1 menit setengah lah kira-kira. Udah turun gue kena mental gitu situ gue. Anjing, Ternyata susah. Ternyata susah, mana gue udah sok-sok ngajak adik gue minta rekamin di situ kan. Kayak di Highland gue nih kayak wah pecah terus upload Instagram nih. Pengalaman pertama, gue mau stand up, rekamin. Mau gue upload nih. Itu niat gue begitu. Enggak. Saya recycle bin aja lah videonya deh kata gue kan. Jangan sampai ada orang yang lihat kata gue. Gitu bang. Mutusin buat naik tuh berarti karena lu ngerasa lu bisa nggak gitu? Iya. Dan gue ngerasa bisa gua. Kayaknya banyak nih yang gue pengen omongin ke orang gitu. Gue ngerasa kayak begitu. Sama yang mungkin ya yang paling ini kan di tongkrongan tuh merasa kayaknya gue kocak nih di tongkrongan gitu kan. Tapi ternyata di stand up nggak terlalu kepake kan itu kan. Maksudnya kayak berbeda gitu ternyata. Gitu bang. Tapi hari itu nggak jadi sebuah, kan lu bilang kena mental, lu kayak anjing gitu kan, pasti kan stand up ngebom kan nyebelin. Gitu kan. Tapi kenapa pengen lagi? Mungkin soalnya gue ngelihat yang pecah-pecah juga di open mic, terus gue kayak anjing enak banget kayak gitu ya gitu. Pengen. Nah terus gue penasaran berarti. Nah tadinya gue kan biasanya kalau komik baru tuh udah nulis, udah banyak tuh materi tuh bang tuh, padahal masih salah-salah semua kan. Akhirnya gue bilang kayak gini aja deh, gue fokus untuk cari satu aja yang kena gitu dulu gitu. Gue mikirnya satu punchline aja udah nggak usah jauh-jauh. Mau setupnya sepanjang apa, yang penting orang ketawa dulu dah gitu. Ya udah gue coba target itu dulu per minggu terus ngobrol-ngobrol sama Pamo juga. Awal-awal kan kalau ada anak baru biasanya dia suka nyari premis tuh ya kan. Gue cerita nyari ya udah gue open mic terus di Jakpus gitu awalnya kan. Berarti lu sebelum open mic memang udah tahu cara nulisnya berarti? Iya, gue ngeliatin di YouTube. Video-videonya Remen. Iya, Remen. Bang kayak, Panji itu aja? Remen sama Bang Panji. Nah, si Remen kan yang gue sebelum naik gue udah tahu tuh mind mapping, gitu-gitu udah tahu gue. Yang lebih detail secara teori gitu ya? Lebih detail secara teori. Bang Radit juga. Ya beberapa kali juga, iya. Ada video dia mentoring di Suca kan, harus cari 3 mantra apa gitu-gitu. Benar. Tapi kayaknya emang kalau anak baru belum coba pasti pengennya yang keren-keren gitu sih ya. Kayak begitu tuh dulu Sotoy. Iya, pengennya opini yang bikin orang kayak wah ya juga ya. Keren nih orang. Ternyata gak ada yang memperdulikan. Tidak ada yang peduli, gak ada keren-kerennya. Gak ada keren-kerennya. Apaan sih opini lu goblok. Ngoceh aja lu begitu. Marah-marah aja ya udah sih biarin aja gitu. Nonton jadinya ngeresponnya. Untungnya tapi gue kayaknya pas zaman itu banyak anak-anak baru yang ngebom juga bang. Jadi gue kayak ngerasa ada temennya kayak ada nih anaknya abis dia nih. Siapa? Banyak yang udah cabut juga sih kalau di Jakpus pada zaman itu ya. Jakpus tuh 2019 siapa ya? Ada yang sama gue berdua mulu. Abis itu dia sekarang kayak udah berhenti. Siapa namanya lupa gue. Pokoknya dia cuma 2 kali apa 3 lu namanya iya, lupa. Soalnya cuma 2 kali apa 3 kali gitu bang ininya. Siapa? Yang kepala kena rel. Oh si Tomang. Itu mah masih kadang-kadang masih ada. Kayaknya duluan Tomang. Duluan Tomang. Masih duluan Tomang iya. Sama ini siapa yang jadi CCTV? Wah brengsek yang jadi CCTV di ujung. Iya, aduh anjing itu materi siapa ya Tar? Aduh. Itu mah si Krisna. Bukan Krisna yang jelek yang kemarin. Oh iya bener. Krisna belum lihat kan lu? Belum kayaknya. Pokoknya yang seangkatan gue yang maksudnya bukan seangkatan yang sekarang masih dah. Yang tipis sama gue tuh Ibnu di Jakpus masih. Terus siapa lagi? Kayaknya Ibnu doang sih bang yang masih sih. Yang kemarin naik di Sun kan? Kalau Ibnu mah kan? Ibnu pun sebenarnya sebelum gue tapi dia vakum terus balik lagi gitu ibarat kata. Kayak begitu tuh. Sekarang
si stand up ini kan lu tahu cara penulisannya nih. Iya. Terus tiba-tiba waktu itu materi lu observasi gitu kan. Cuma gue ngelihatnya sekarang akhirnya si teori stand up terus keinginan lu untuk observasi itu kepake di si podcast Kesel Aja. Iya. Nah, dulu gue karena gue nggak berani observasi di stand up, jadi gue tuanginnya di podcast aja. Karena kalau di podcast kan nggak terlalu ada beban harus punchline apa gimana ya kan. Udah gitu bisa kita edit juga iya, gitu. Terserah kita ya. Terus yang kita repost yang ketawa-ketawa doang. Kan bisa begitu kalau di podcast bang dulu kan. Tapi maksudku pengaplikasian di si podcast Kesel Aja itu emang beneran ada pengaruhnya dari stand up gak? Banget lah bang, menurut gue sangat sih. Kayak podcast tuh ngebantu stand upnya juga ngebantu podcastnya juga. Makanya gue, karena kalau gue punya teman podcaster yang nggak stand up tapi kayaknya orangnya kocak, menurut gue suka gue panas-panasin kayak stand up lah, lu bisa lu stand up lu. Iya. Gitu. Begitupun komik, kadang-kadang lu bikin podcast aja bro, atau konten TikTok ya atau apa, kayak begitu. Berarti secara penulisan ada pengaruhnya ke podcast. Yeah. Si podcast lu itu kan udah yang sering kita bahas tuh, meleteknya tuh di episode Sarinah yang episode berapa ratus itu? 241. Itu dari episode pertama itu lu kapan sih pertama rilis? Pertama gue 2019 juga. Kayaknya beda seminggu doang sama gue open mic di Jakpus tuh gue langsung bikin tuh. Langsung bikin podcast. Iya, berarti si podcast itu berprogres bareng sama gua stand perjalanan lu stand up gitu ya. Nah, pas gue di Sarinah tuh gue udah ini kan, udah di Ketawa lama tuh. Pas ada kejadian Sarinah. Oh iya, lu sempet di Ketawa ya? Jadi apa sih? Gue tiketing. Dulu kan Rais di sound kan, gue di tiket. Oh, Rais tuh di audio. Rais audio. Ngatur-ngatur sound sama lampu dia. Paling juga pahamnya cuma gede sama kecilin doang. Rais mana ngerti audio anjing. Musik aja sempit banget referensi itu. Gue bilang sama Ilham kayak, Rais gimana gak kocak, Ham, dia taunya stand up doang gitu kan. Dulu karena paling bagus di Ketawa tuh emang Rais bang. Yang dikasih kepercayaan nge-MC sendirian tuh cuman Rais dulu sama Kang Mo gitu. Gue aja bulan ke-6 atau bulan ke-5 baru gue boleh nge-MC di open mic Inggris dulu tuh sama Kang Mo tuh. Anjing lama juga ya? Lama juga. Lu kerja di Ketawa? Gue kerja di Ketawa, nah jadi pas ada kasus Sarinah tuh kayak, nah gue tuh ngelihat Rais sama Ilham kan ngecengin komik yang ngebom kan kenceng tuh, ger terus tuh kan. Nah jadi gue makin tahu buat podcast gue kayak, oh ngatain tuh harus kayak begini, jangan asal marah-marah doang gitu ibaratnya. Jadi pas Sarinah gue udah enak ngenyeinnya. Ngelihat pola riffing atau roastingnya si Rais sama Ilham. Abis itu polanya kayak gue ke Jakbar ngelihat Bang Rere sama Bang Kemal kan, ada pola lain lagi nih. Oh yang MC ya, dia yang berdua kan kalau MC lucu banget tuh. Kan dia kan ngecengin juga tapi kan beda lah sama Rais sama Ilham, kayak lebih apa ya, agak lebih absurd dikit tapi kayak tetap kejam juga gitu. Oh, dari situ lu apa namanya ya, lu olah untuk lu racik baru kepake di podcast. Si podcast Kesel Aja itu. Soalnya pas gua awal di komunitas terus di offer kayak gua ngeliat ini kayaknya pecah tuh yang mulutnya jahat-jahat gitu. Bukan yang lu kan kayak ya anak-anak Bekasi kayaknya yang sering gua ngeliat keliling Bang si Belo terus dulu. Itu sih emang udah iya kan? Bekasi mah kan ini banget. Tega gitu kan, tega banget. Liar gitu kan. banget dah. Nah lu takut tuh gue kalau naik abis yang begitu-begitu tuh. Males banget gue bang asli deh. Abis Belo, tau-tau kan open mic kan random kan. Berikutnya pernah gue abis Arif Brata di Jakpos, gue bilang kayak, bang tolonglah kenapa gue nih sekarang gitu naiknya. Tapi lu ada kesulitan gak, Jak? Kayak lu masih stand up gak sih sekarang? Masih kan? Masih sekarang kan? banget gue. Nggak lu tinggalin gitu aja kan? Kagak, gue juga masih. Tapi lu ada kesulitan gak gara-gara lu berpodcast, terus lu di podcast kan lu nulis kan? Iya. Udah pasti nulis kan? Nulis. Tapi lu ngetrim materinya kan pasti kan? Nah, Pak, lu udah ketemu enaknya di podcast, nah di stand up lu punya kesulitan nggak? Gua untuk adaptasinya lagi gitu, karena udah terbiasa di podcast. Di podcast gitu, yang padat 3 menit misalnya. Gue sekarang malah ngerasanya semenjak, mungkin bukan berhubungan sama podcast ya, tapi kayak semenjak Ketawa nggak aktif lagi gitu bang. Dulu tuh gue tuh masalah
seminggu ada 7 hari tuh gue bisa 6 hari tuh nonton spesial orang mulu. Betul. Waktu Dan ketawa. iya, dan bukan cuma Referensinya jadi banyak ya. iya, dan bukan cuman gigs tapi emang special show. Jadi kan tuh materi dalam-dalam banget tuh semuanya kan. Siapalah ngomonginnya tuh yang dalam-dalam gitu. Jadi gue nulis, gue juga materi gue tentang perjaka tuh dalam gitu ngegalinya. Oke. Nah sekarang ketawa nggak terlalu aktif, gue kayak main TikTok, terus kayak nulis buat apa, nyari-nyari jokes buat apa komkon gitu kan. Gue ngerasain nih, gue juga curhat sama Bang Bari waktu itu pas gue ketemu dia di Bali kan. Apa tuh? Kayak gue ngerasanya, kok gue lagi ngerasa susah untuk bikin materi yang sedalam kayak dulu gitu. Gue sekarang kayaknya maunya kayak frame setup dan langsung patahin di sini gitu. Jadi kayak cepet. Pengen buru-buru. Pengen buru-buru ketemu punchline-nya. Bukan gara-gara gue pengen buru-buru dapat punchline doang, tapi kayak kok gue kayak untuk mikirnya kemana tuh nggak selancar kayak dulu gitu. Karena faktor-faktor tadi. Iya. Udah lama nggak lihat spesial, terus sekarang kebentur kegiatan juga kali. Iya, kebentur kegiatan juga. Mungkin. Bari apa ngejawab apa waktu itu? Dia juga lumayan relate. Dia kan nulisin juga kan tuh. Dia lumayan ngerasain juga kayaknya dikit-dikit. Karena gua pun juga. Iya kan? Lu kayak lumayan main di PSK gitu, kata gue juga mungkin ngaruh tuh Bang ya kan. Kayak stand up lu bawaannya pengen begini gitu. Kalau dulu kan kayak gue nonton lu tuh waktu di yang Paparons tadi. Paparons yang Gcom, itu kan dalam banget tuh. Iya. Ya kayaknya personal, gitu lu marah gitu kan. Cuma ngebahas itu doang. Siapa? Pemain keyboard lucu. Aduh, pemain keyboard Paski. Dulu Yusuf Obed, siapa sih? Iya itu dah pokoknya. Yang dia masuk line up. Iya, masuk line up di Gcom Fest. Ini siapa? Gua iya. Sama lu ngebahas yang kayak semua yang udah masuk TV juga jadi peserta lagi di sini gitu-gitu. Betul. Nah, itu kan deep banget udah gitu. Tragis udah gitu, punchline-nya tuh dalam gitu kan. Nah, terus kayak lo di PSK Live kan ya tetap pecah tapi kan kayak berbeda. Ya mungkin kalau LPM mungkin banyakan di sana Bang ya di PSK Live ya. Tapi kayak kedalamannya itu yang gue kayak nggak ada. Sebenarnya nih ngomongin apa gitu. Lu lagi kesulitan gitu Gue juga. lagi ngerasa itu loh Bang. Sama sekarang kayak lebih misalnya manggung di acara misalnya acara coffee shop gitu, misalnya dikabarnya Hamin 2 minggu gitu. Nanti gue bisa lah dapat kayak 4-5 menit tentang coffee shop dulu gitu. Bisa gue cari-cari gitu, gue sambung-sambungin. Nah, tapi kalau untuk materi kosong yang personal yang dalam kayak di Paparons tadi gitu, gue lagi ngerasa agak kesusahan juga. Nah, tapi menurut lu faktor terbesarnya apa kayak gitu? Karena menurut gue itu Bang, kayak kita podcast ya kan, kayak lu di Senin Kamis kayak gitu. Abis itu lu ghostwriter juga gue rasa ngaruh sih. Kayak plesetan-plesetan gitu kan kayak ya enak gitu dan ya kena juga sih. Tapi kayak kayaknya gue mulai mikir kayaknya harus pas porsinya gitu. Tapi iya, ini diskusi sih ya. Diskusi sih. Nah, kalau gue cerita sama Aji Bang, kata dia kayak ya Abang kan bisa bahasa Inggris nonton stand up aja di Netflix yang banyak supaya ngerasa kayak dulu lagi. Iya. Diketawa gitu. Tetap gue belum praktekin banget tapi kayaknya tetap beda ya. Dulu gue bener-bener setiap hari bareng. Iya, karena setiap hari dulu kan. Sementara sekarang kan enggak gitu. Iya. Bener-bener gue juga ada pengaruh. Bener-bener lu bilang dari podcast mungkin ada pengaruhnya. Nah, waktu di PSK Live gue tahu penontonnya adalah penonton podcast kan. Iya. Jadi benar. Yang gue mainin ya mainannya podcast. Iya, cuma gue bawakan secara stand up. Iya. Tapi emang jujur kalau materi-materi deep gitu, gue juga emang lagi merasa susah juga. Susah, bener. Satu, karena emang udah keenakan nulisin orang. Itu dia tuh. Iya, kedua ya emang lagi enak-enak aja hidup, nggak ada keresahan apa-apa. Iya. Kalau gue itu tuh faktornya. Bahkan sekarang gue hampir setiap open mic gitu, gue selalu ngomong gue tuh udah gimana sih cara nulis materi buat gue sendiri gitu. Gue tuh lagi bingung masalah itu tuh. Mungkin karena itu faktornya. Ngaruh sih itu pasti kalau menurut gue juga Bang. Berarti lu juga ngerasain itu juga ya maksudnya? Iya. Ada faktor dari luar, dari kerjaan atau dari podcast yang lagi lu bikin? Iya. Yang bikin lu malah kesulitan di materi deep, materi yang personal, yang orang tuh kayak masuk ke cerita hidup kita, yang gitu-gitu yang gue lagi
repot, walaupun sebenarnya mungkin harusnya Harus kita lawan tau harus kita lawan, sama gue tuh belum punya materi observasi yang panjang gitu bang. Sebenarnya kan karena kalau nunggu ada keresahan dulu, masa harus ngalamin sesuatu yang tragis dulu baru dapat materi bagus kan sedih juga gitu. Pernah lu coba nggak tapi ngangkat tema atau materi premis dari yang pernah lu bahas di podcast misalnya, tapi lu bawakan secara stand up gitu, jadiin materi stand up. Gua rewrite lagi jadi stand up gitu kan. Pernah nggak? Pernah beberapa kali sih, kayak tapi ya belum ada yang ngalahin materi yang jadi selama gue diketawa setahun lebih itu. Kayak sampai sekarang materi andalan gue masih yang itu lagi gitu. Kadang kalau ada penonton yang sering nonton kan kadang gitu kan stand up kan, kayak anjing nih pasti orang bosen banget kali ini ngeliat gue closingnya itu lagi kan, nge-riffingnya begitu-begitu lagi. Anjing sulit juga ya berarti ya. Iya, lumayan. Apa ya solvingnya ya? Emang harus rajin nulis juga kali ya? Emang harus rajin, iya mungkin harus dipaksain. Referensinya juga harus kita banyakin lagi gitu kali. Mungkin gue juga nggak tahu nih. Memang hambatannya juga lagi berasa di gue juga. Tapi kan mungkin juga kalau sekarang karena ada banyak, mungkin lu juga nulisin apa segala macam, jadi kayak kemana-mana. Kalau dulu pas gue jaga tiket kan kayak udah setlist gue sendiri 5 menit nih, itu dong pikiran gue 100% tuh ke sono gitu ya baru katakan. Benar. Kayak begitu tuh. Anjing emang anjing. Kendala Bang. Iya benar, gue juga ngerasain soal. Nah berarti ini lu udah taruhlah udah 3 tahun berarti stand up. Iya. Si podcast ya seiring berjalannya si podcast Kesel aja juga. Sama-sama 3 tahun. Cuma masih jalan gak sih podcast Kesel aja tuh? Masih, tapi lagi break juga memang. Lagi break terus? Lagi break. Tapi lu ada podcast lain juga? Gua ada, tapi di Noise ada juga ya? Di Noise ada juga, Sumbu Pendek. Brengsek, rokoknya Insta tapi baru. Nah, Kesel aja tuh emang nggak Jaksel banget. Rokok lu anjing. Itu kayak mil KW bang. Si Kesel aja sekarang memang audionya lagi gue berhentiin, tapi gue ya bikin di TikTok, di YouTube sama di GTV aja. Spotify pindah media aja pindah media aja. Iya. Nanti pas comeback lagi baru akan audio lagi. Kenapa udahan dulu audionya? Emang gue setiap cepet tuh berhenti dulu. Tapi nggak tahu nih, kayak kemungkinan mau pindah platform juga gue dari Spotify kayaknya begitu. Pindah platform. Bukannya lu ada juga di Noise? Di Noise kan gue bertiga gue. Ya kan? Yang ini mau yang ini kayaknya sih kalau jadi ya. Ada bau-baunya ke situ. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. 2 dong lu. Di Noise 2. Karena kan Spotify gue ngincar eksklusif kok kagak. Enggak juga, padahal udah 10 besar berapa kali. Orang gue pernah kan ada acara naik bis gitu bang, acara podcast bis kan. Terus gue tuh sama Pabrik Suara Rakyat. Nah, gue udah diwanti-wanti, Za. Besok ada orang Spotify nih mau datang nih. Ntar gue suruh duduk depan, Za, gitu kan. Bener dia duduk depan. Nah, itu acara 2 jam apa 3 jam gue inin terus dah, kayak ibaratnya kayak ya masa nggak Spotify bang, udah begini-begini bang. Gue sentil-sentil terus. Pulang ke rumah gue pikir kayak ini pagi ada WhatsApp lah harusnya ya. Karena kan dia ketawa-ketawa juga, dia seneng gitu kan. Kok kagak chat apa-apaan gitu. Sampai sekarang ya. Makanya pas ada lu lupa ngasih nomor WhatsApp kali. Iya kali mungkin. Iya, dia sebenarnya pengen. Tapi kayak gue ngomongin kemana ya? Iya, gue ngomongin kemana ya? Ya ke Instagram. Kan bisa DM. Bisa DM dulu. Makanya pas ada tawaran pindah platform langsung gue yain aja deh. Toh platform yang ini juga selama ini udah ngidupin gue dari yang podcast gue nggak tahu lagi juga kan. Apa? Podcast apa? Sumbu Pendek. Sumbu Pendek. Sama tuh sama PSK juga begitu. Iya. Iya, kemarin kan live yang terakhir ada Spotify. Bukan Spotify, si Angga Anggok. Oke. Sama Kang Sogi. Nah, yang itu juga gue pernah juga. Kita udah kemarin. Iya. Besok pagi nih kita di WhatsApp. Benar. Siapa yang megang kontak? Harry, kalau nggak Popon. Iya. Bari kenal ya. Udah itu 3 kontak megang. Iya. Udah. Sampai pagi tadi nggak ada. Pas acara ketawa. Kirain. Berarti yang dia datang tuh yang di markas bang? Iya, yang di markas. Oh. Kemarin. Iya. Enggak juga ternyata. Yang itu juga iya sih. Oh, lu sempet juga ya? Sempet juga kan, gue ikut lombanya dulu kan. Oh iya bener. Ikut lombanya dulu. Iya, lolos sampai 6 besar gue. Gue juga ikut lombanya. Iya. Nggak lolos. 2 lagi podcast gue yang gue ikutin. Nggak lolos semua. Tapi ternyata yang menang kan puisi-puisi gitu betul. bang. Ternyata kita bukan yang dicari kan. Iya benar. Ya nggak apa-apa lah. Punya rezekinya masing-masing. Santai aja kita mah. Stoikisme lah.
Filosofi teras kan sastra udah punya tuh, gue Iya, bisa pinjem kan sekarang. bener. Stoikisme. Tapi lu masih pengen apa cita-cita terbesar stand up gitu Ja? Stand up ya? Punya spesial kah atau Iya, punya spesial gue pengen, terus kayak lu concern lu lagi memang observasi ya, memang iya, kayaknya dulu pas di Ketawa tuh kayak observasi tuh gue nggak mau buat lakuin, kayak gue tuh diri sendiri kan pasti kalau baru masuk komunitas dikasih taunya gitu sama ya, senior kan, materi yang terdekat dulu gitu. Nah kayaknya gue sampai sekarang belum berani atau belum gue coba aja kali untuk yang kayak bener-bener observasi yang naik panggung langsung bukan tentang gue sama sekali gitu, masih jarang. Gue pasti dari gue dulu baru gue komentarin isunya gitu-gitu. Itu doang belum gue coba tuh. Tapi progres lu cepet banget sih, gue tuh salah satu yang iri tau sama lu yang kemarin. Lu bikin apa aja laku gitu. Kontennya? Iya, bikin konten, terus kemarin bikin show yang roasting. Iya, Lutfi versus Lutfi Agizal. Iya. Laku gitu semuanya gitu. Apa sih ininya? Kalau dari lu? Kayak menurut gua kayaknya podcast tuh sebenarnya tepat banget sih, Bang. Audio tuh loyal loh dibandingin penonton YouTube atau TikTok ya. Penonton audio tuh beli tiket, beli baju gitu-gitu. Oh, itu tuh yang kemarin penonton pendengar podcast lu berarti. Soalnya kan mereka ngikutin ceritanya kan, kayak gua awalnya bahas-bahas politik, terus ada Lutfi tersinggung. Betul. Terus gua klarifikasi, terus gua sama Lutfi baekan. Terus gue bahas Lutfi di stand up, baru ada acara roasting itu. Ya. Jadi orang tuh juga nungguin ceritanya juga. Berarti lu memang manfaatin momennya juga kan pada waktu itu. Iya, dan gue juga ngelewatin gitu aja mungkin. Kayak kalau misalnya kita gitu udah habis klarifikasi, ya udah selesai gitu. Nggak kepikiran buat jadiin show gitu. Soalnya sebenarnya omongannya Lutfi juga, dia bilang kayak, bro, lu kalau mau roasting di depan muka gua mah lu ngomong apa aja lu bebas. Ada triggernya. Iya. Makanya udah oke kalau gitu. Itu gue make sure dan emang bener ya santai dia kalau yang dia nggak suka diomongin di belakang di konten aja. Ternyata kayak begitu. Iya. Kayak gitu lah. Kalau audio tuh loyal banget Bang menurut gue. Menurut lo si pendengarnya. Lu juga pasti kan PSK kan tuh orang Spotify semua kan. Betul. Gue sih ngerasain juga loyal, memang loyal. Militan gitu. Iya, militan. Kayaknya dulu Bang Awe yang pernah ngomong sama gue nanya kan Bang, wah, apa nih? Gue pernah ngobrol juga sama dia. Iya, gue nanya soal podcast. Gue kan seminggu tuh gue dengerin banget tuh. Betul. Terus gue nanya kayak, Bang, seminggu tuh ngelebarin exposure lu nggak? Gue tanya gitu. Terus dia bilang, sebenarnya kalau ngelebar ke samping sih nggak terlalu. Ini gue lupa persisnya ya. Tapi yang dia maksud tuh nggak nambah jumlah tuh nggak terlalu. Tapi jadi dalam gitu. Mungkin dari orang yang taunya Awe kocak doang jadi tahu Awe dia nggak sukanya ini, sukanya apa gitu-gitu. Nah, jadi begitu dia stand up di crowd Spotify-nya udah enak. Lu juga kan pas lu di PSK kan juga yang gue nontonnya di Sam's Angel itu kan banyak jokes-jokes internal antara lu sama pendengar doang kan. Nah, itu enaknya audio kayaknya menurut gue. Iya. Itu juga kita pernah ngobrolin juga gara-gara PSK waktu itu sempat kita mau lari ke YouTube. Iya. Mungkin memang ya nggak salah, toh beberapa podcast juga memang kan ada yang lari ke YouTube juga kan. Iya, lari ke YouTube. Nah cuma pas kita ngobrol sama Awe, menurut Awe ya itu buat apa? Pertama ya mungkin lu bisa ngelebarin sayap, cuma menurut Awe nggak akan apa ya namanya, nggak akan impactnya nggak akan gede juga kalau lu nggak punya bintang tamu yang besar. Sementara kan gua podcast nggak yang besar banget kan, nggak yang selalu trending di atas. Jadi menurut Awe mending lu ngebangun pendengar yang loyal. Yang loyal, yang militan gitu. Nanti akan berkembang dengan sendirinya. Karena mereka akan mungkin ntar story, ntar posting di mana yang circle-nya mereka lama-lama apa sih ini dia posting mulu, akhirnya dengerin juga, lu dapat lagi pendengar. Akhirnya kayak gitu-gitu. Secara apa namanya organik gitu. Organik satu-satu emang nambahnya kalau di Spotify. Iya, memang nggak terlalu banyak, tapi memang gua akuin militan. Gua dikasih handphone sama pendengar kayak gitu-gitu. Iya. Aneh banget gitu, buat apa sih? Kenapa ngasih? Kemarin dia mau ngirimin kulkas, terlalu aneh. Gue kenapa ngirimin kulkas? Kenapa dia tahu gue nggak punya kulkas? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kok dia tahu gue nggak punya kulkas? Pasti dari ceng-cengan di situ. Iya, pasti dari ceng-cengan PSK. Anjing emang aneh banget. Iya. Berarti cita-cita di stand up mah pengen spesial. Terus abis itu stand up bahasa Inggris juga gue pengen. Ya kayaknya lu lagi kenceng juga nih stand up bahasa Inggris nih. Gue pengen juga. Gue dengar ceritanya
Kang mau open mic Di mana di luar. Singapura itu kan, Iya. wah kayak seru juga gitu, dan Benar-benar. mungkin bisa lebih inferior tentang kita orang Indonesia, mungkin bisa lebih kayak gitu kan, menurut gua kayak Iya. bisa dimainin di situ kayaknya. Berarti kemana nih? Lu lagi pengen kemana? Apalagi pengen fokus ke materi elunya dulu secara personal atau emang Iya. pengen langsung udah gue pengen ngembangin karir, gue pengen bikin tour coba ke luar negeri gitu misalnya. Fokus lu lagi kemana nih sekarang di stand up? Fokus gua kalau di stand up sih lagi pengen ya sesimpel punya materi yang materi yang panjang, yang Solid. gue senyaman kayak materi perjaka itu bang, kayak gue ngerasa kayak itu doang nih yang gue masih kayak Itu target terdekat nih. iya, itu dulu dah. Gue sekarang kayak perkembangan gue tuh misalnya setlist 15 menit nih, atau misalnya setengah jam gitu. Nah gue ngerasa yang berubah tuh cuma 10 menit awal gitu, setelahnya langsung kayak ya gue perjaka teman-teman gitu. Itu pasti penonton industri nonton langsung kayak Ya, tai. 20 menit lagi nih gue urutin cerita perjakannya orang. Itu ketakutan gue. Udah 17 kali nih gue denger Iya. materi ini nih. Tapi masa iya gue harus ngalamin suatu hal kayak keperjakaan lagi untuk dibahas kan? Harusnya gue bisa observasi, kayak gue ngeliat Rais gitu, cuman ngeliatin TikTok doang kok bisa jadi 10 menit, terus cuman kayak yang jago-jago nulis gitu bang, kayak si misalnya Bonar gitu, kayak kita jalan bertuju nih sama anak-anak nih, terus ada kita ngeliat sesuatu lah gitu. Nah yang jadiin itu materi 5 menit sendiri tuh cuman Bonar doang, sisanya kita cuma jadi ketawa-ketawa tongkrongan doang gitu kan. Bonar bisa Apapun. jeli, bisa Iya. lebih jeli. Apapun yang dialamin tuh kayak bisa jadi materi. gitu Materi kan. stand up, iya. Kayak begitu. Kayak Itu yang gua rasain. kemarin si Sastra cerita soal lu. Kan lu bantu nulisin ya ghostwriter juga lah. Sempat. Sempet kan. Si Sastra cerita si Oja akhirnya sekarang bisa main plesetan, bisa main Iya. singkat-singkatan. Iya, habis itu Gara-gara jadi misalnya open mic diketawa ngegombalin cewek duduk di depan gitu. dulu nggak bisa bang dia. Dan emang enak sih bang itu Bi, kayaknya asik aja gitu. Itu kan apa referensi komedi juga kan? Berarti apa Iya, namanya, jenis-jenis mainan yang kita itu berarti jadi lebih luas juga kan gara-gara lu nulisin beberapa Sangat Iya, sih sebenarnya berarti sih. ada perkembangan dari situ juga dan kepake. Kadang sekarang di konten, kadang di TikTok juga jadi gue pakai juga yang Iya, begitu-begitu, ya kan. Tapi ketika ada premis stand up, jadi kadang-kadang otak tuh larinya ke Ke tempat-tempat situ. yang kayak begitu. Ya itu. Kadang ngejebaknya begitu, itu benar. Heeh. Malah jadi nggak bisa nyari arah yang lain. nih, malah Iya, jadi ke situ. buahnya pengen buru-buru aja. Iya. Kayak begitu tuh. Kocak bener. TikTok berarti sekarang jalan terus gitu, maksudnya TikTok lu jalan terus. udah TikTok hidup jalan dari terus. situ aja. TikTok sih gue usahain setiap hari sebenarnya kalau bisa. Lebih banyak mana, TikTok apa YouTube berarti sekarang yang menghidupi lu gitu? Kalau TikTok sih bang, karena TikTok kan angkanya lebih kelihatan gede gitu kan. Tapi random gak sih, Ja? Random, dan tapi kan kalau job misalnya kayak brand gitu, dia nggak mikir sejauh itu bang. Dia mikirnya kayak nih kan, kalau misalnya YouTube misalnya kita dapat viewers 100.000 nih. Ya. Nah video berikutnya itu menurut gua nggak masuk akal kalau cuma 3.000 yang nonton gitu, Iya. nggak mungkin. Ya. Nah tapi kalau TikTok lu bisa aja Bisa begitu? abis 8 juta 10.000 tuh nonton. Gua bilang kayak kemarin lu suka sama konten ini, kok sekarang lu. Nah tapi kalau brand tuh nggak peduli itu, dia mikirnya TikTok kayak YouTube kayaknya menurut gua, kayak Instagram gitu kan. Oh beda banget. Kayak si Bunga juga cerita, pernah kayak gitu tuh. Konten sebelumnya 8 juta, mungkin brand ngarepinnya segitu kali. Iya, tuh. Pas giliran ada iklannya, dia udah masuk, duitnya udah masuk, Iya. view-nya nggak nyampe sejuta juga nggak nyampe. Iya. Dikomplain. Dikomplain. Padahal di awal udah bilang terlalu random nih TikTok, Terlalu random. nggak bisa ngarepin view sama kayak kemarin. Iya. Nah, kayaknya orang-orang brand mungkin masih jarang yang main TikTok dalam itu menurut gua. Karena kan sebenarnya kalau misalnya artis di TikTok juga kalau kita buka profilnya juga banyak itu yang ngebom videonya bar kata. Iya. Tapi kan yang kita lihat di FYP kan yang bagus-bagusnya doang, kan kayak begitu. Kayak gitu lah TikTok. Berarti TikTok yang ya lu lagi hidup di TikTok lah gitu sekarang. Iya, tapi TikTok anaknya juga kayak ngelatih gitu bang, kayak ibaratnya. Maksudnya? Kan kalau di YouTube kan kita upload aja gitu. Nah kalau TikTok karena ada sistem FYP jadi kayak
gua sastra gitu, Apos tuh kita kayak ngerasa kayak oh ini ada yang nggak kena sama ada yang kena banget gitu. Jadi kita juga instingnya juga jalan juga gitu. Jadi yang FYP kelatih mana gitu ya? iya, mana FYP mana yang kagak gitu-gitu. Itu gimana tuh, Jak? Berarti lu awalnya akhirnya TikTok. Iya kan, TikTok kan memang dari si podcast kesalahan Iya. juga kan, dari TikTok kan. Gua tahu TikTok Itu maksudnya juga. sampai sekarang lu nemuin konten Jaksel, Ah. terus akhirnya bareng Sastra, bareng Apos, Iya. itu gimana? Nah, Jaksel itu gua pertama gue bikin terus kena di TikTok. Habis itu Gara-gara apa? Awalnya apa? Triggernya? awalnya gue bahas ABG. Gue masih podcast selagi biasa tuh marah-marah soal ABG tuh mental health gitu lah. Banyak yang ngeluh-ngeluh nih, lembur dikit lu ngeluh segala macem. Nah, diserang di TikTok sama SJW ABG gitu kan, kayak ABG tersinggung dah tuh waktu itu tuh. Nah, mereka tuh pakai bahasa-bahasa Jaksel yang gue mainin sekarang. Sebenarnya kalau gue nggak dikepung juga gue nggak kepikiran itu bikin bahasa Jaksel. Gue nyinyir sebenarnya Bang, nyindir kan. Nyinyirin yang bocah-bocah yang komenin ke lu itu, SJW Iya. itu. Jadi gue impersonate anak Jaksel yang nyebelin. Nah, tapi makin kesini orang mikir kayak gue adalah anak Jaksel yang nyebelin itu. Dan kayak kan nggak mungkin kita kayak gue satir sebenarnya di mana-mana gitu kan, capek sendiri kan. Benar. Gitu, banyak orang kadang-kadang bener-bener ngira gue anak Jaksel asli gitu, kayak minta tips main kripto beneran. Gue bilang kayak, bro, tolonglah, gue kayak gak kayak gitu gue, maksudnya itu tuh satir gitu. Enggak, tar dulu. Kenapa sih orang ngira lu anak Jaksel beneran? Tiba-tiba minta tips main Kripto. Kan nggak cuma anak Jaksel yang main kripto. Dan nggak semua anak Jaksel juga main kripto. Kenapa lu minta tips main kripto? Buset dah, emang dikata anak Jaksel main kripto semua. Pasar Minggu juga Jaksel. Pasar Minggu juga Jaksel. Ayo lu hitung. Ayo, hitung berapa warga Pasar Minggu yang main kripto. Nah, coba lu hitung. Buset dah, dikata Lebak Bulus Masih juga Jaksel. masih Jaksel. Semua anak Itu Jaksel dia. main kripto apa? Bisa minta tips sama Oja. Tapi lu main kripto? Kagak. Yang pasti aja lah ya. Ya pasti aja Bang. Gitu. Nah, kalau si Sastra emang dia kayak nemuin sendiri waktu itu konsepnya si Paling itu tuh dia ngajakin gua. Iya, itu juga dia cerita pas lagi sama lu, dia nggak sengaja lagi ngeblank. Lagi ngeblank ternyata jadi walking stick-nya dia tuh, jadi mainannya dia. Lu juga berarti kan nggak sengaja juga kan itu kan? Maksudnya emang pengen nyinyir anak-anak so-soan bahasa Jaksel, bahasa Inggris gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya nyinyir doang. Awalnya dari situ, cuma ternyata jadi nge-branding lu. Nah, si yang tadi lu bilang tuh masalah insting-instingan. Oh, ternyata konten yang begini kena, ternyata konten yang begini nggak kena. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh cara nemuinnya lu? Akhirnya bertiga, lu Sastra sama Apos tuh. Kalau si Sastra tuh, nah mungkin karena kita komik ya, jadi kita nyarinya tuh punchline yang paling bagus gitu kan. Tapi lama kita sadar kayak, kayaknya TikTok tuh lebih ke premis sebetulnya. Iya. Lebih yang relate. Bahkan kan banyak juga TikToker yang cuman premis doang gitu, nggak ada punchline, tapi yang nonton berapa juta gitu-gitu. Nah, Tar dulu. Kalau lu bilang lebih yang relate di mananya konten Deki zombie? itu kayaknya special case kayaknya kalau itu Bang. Dia zombie kan kontennya kan? Iya, Di mana relate-nya? Dia mungkin punchline-nya sedalam itu. Premis udah nggak ngaruh, depannya udah apapun bebas, tapi udah layer keberapa ratus itu Bang. Itu siapa yang bisa nyampe ke layer segitu kan kata gue. Absurd sekalian. Cuma gitu. kalau dari lu yang mungkin, lu kan bertiga nih kayak nyindir sesuatu lah gitu. Iya, Akhirnya premisnya yang relate gitu, yang relate. yang kira-kira bakal kena ke penonton TikTok gitu. Atau yang jauh banget sekalian kayak awalnya kan gue Jaksel doang kan. Nah, lama-lama kayak Jaksel nih harus gue bentrokin sesuatu. Kayaknya video gue yang paling rame di TikTok itu video gue sama si Aldi ini, yang gue juga gak niat bikinnya, cuma setengah-setengah doang, cuman ceritanya gue lagi nge-charge, terus Aldi minta gantian, tapi gue jadi anak Jaksel kayak nggak bisa, abis ini gue mau nge-charge power bank, abis itu gue mau nge-charge mic gitu-gitu. Nah, itu yang paling tinggi malah. Gue juga nggak tahu formula TikTok. Aneh banget. Sebenarnya apa yang mereka cari, sebenarnya gue nggak ngerti juga Bang. Dari awal gue main tuh ada video yang cuman cewek bersin doang nih, bener-bener nggak ada apa-apa. Ada anak SMA kerudungan kayak masang kamera, terus dia kayak hacim gitu, 8 detik apa? Kok yang nonton 9 juta gitu. Maksud gue, orang pada nulis yang nonton 11.000, kok lu bersin 9 juta nih, sosmed apaan sih? Dalam hati gue gitu. 11.000, gua 22. Gak ada ribunya. 22 perak ya? Iya. 22 perak. Udah nulis.
nge-hire buat tim kreatif 22 yang nonton. Emang nggak ditebak sih apa yang di ini Saya emang TikTok tuh. udah saya menyerah dari TikTok. Saya mundur. Cuma kalau misalnya dari 3 tahun ini berarti apa tuh Jak yang mungkin berpengaruh sama hidup lu selain itu yang menulis, nulis, nyari setup, nyari punchline, nyari premis, ngelebarin premis gitu yang akhirnya kepake di podcast. Selain itu apa yang udah lu dapetin dari stand up? Dari stand up-nya. Sebelumnya lu aktivitas kerjaan lu? Sebelumnya gue videographer dulu gue. Videographer? Iya, gue sempat. Bukan lu sempat ngeband juga ya? Sempat, tapi yang gue kerja kantoran tuh gue editor di kantor gitu sama freelance kayak video-video apa gitu-gitu awalnya. Nah terus berarti sekarang setelah 3 tahun apa tuh yang lu udah dapatkan dari yang gue dapatkan stand up? Kalau ini ilmunya atau ya kayak, apapun gitu yang mungkin lu syukuri gitu kan? Gue kalau dari ilmunya sih itu banget dari stand up tuh untuk nyari, karena kalau di TikTok tuh nggak cuma premis punchline tapi template-nya. Gue suka bilang gitu tuh, kayak misalnya gue ada seminar-seminar kayak cara membuat podcast gitu. Nah gue males tuh yang kayak ya harus konsisten dan bla 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 gitu. Konsisten doang ya buat Makanya gue selalu bilang bikin template yang berbeda, karena kan di stand up juga gitu kan, kayak bukan jokesnya doang tapi emang dia mainnya lain gitu, kayak Frimawan gimana, yang lain gimana gitu-gitu. Kalau ilmunya sih itu. Tapi jujur itu salah satu yang gua nggak temuin di gua. Itu makanya gue bilang gue menyerah dari TikTok karena gue belum menemukan template itu kayak sastra kan akan dia ngulang-ulang terus, nggak kayak gitu terus. Lu Jaksel akan ulang-ulang. Tulus juga Tulus kan. Iya. Secara konsep tuh ya udah itu aja, tinggal lu main map ditariknya kemana-mana gitu doang. Kayak sastra kemarin bikin konten di sini. Si paling Betawi kayak anjing kalau udah ketemu template itu memang enak banget sebenarnya. Nah itu gue yang belum gue temukan, makanya ntar dulu deh gitu. Iya, template memang susah. Benar. Lu juga nggak sengaja ternyata. Iya. Soalnya kalau kita nggak ada template, kan banyak juga komik yang jarang FYP tapi sekalinya FYP tuh bisa gede gitu kan. Karena dia nggak pakai template, jadi kadang-kadang aja ger banget. Iya, tiba-tiba hilang. Iya. Gitu. Ya memang begitu, kayak si istrinya Harry. Ini mah gue ceritain teman-teman gue kenal aja lah. Istrinya Harry ya kan main-main role play kan, dia main peran gitu. Sementara si Harry kan dia bikin TikTok juga random. Makanya ntar ada yang satu yang FYP, sisanya hilang gitu-gitu. Karena nggak ada template-nya gitu. Template di TikTok tuh penting banget, karena kan TikTok tuh kayaknya maunya dia kenal kita sebagai ya udah satu orang aja gitu, kayak sastra nih yang si paling nih anak Jaksel nih anak Jaktim udah gitu, nggak peduli dia kayak kita stand up juga atau kita apa juga. Lu punya trik cara nemuinnya nggak tapi? Pelan-pelan gue mulai nemuin gitu, kayak misalnya kan kayak gue bilang ke sastra kayak sebenarnya nih si paling itu cuma formatnya doang, sebenarnya mah isinya komedinya mah lu kan meretelin stereotip sebetulnya kan, sesimpel itu doang gitu. Nah jadi carilah momen-momen meretelin yang lain dalam kehidupan biasa gitu, lagi nelpon kek, apalagi ngapain gitu-gitu. Misalnya kita mau muji, nah orang tuh muji pas makanya gue bikin konten sama sastra kan kemarin tuh buat TikToknya dia yang ceritanya kita menang penghargaan gitu pura-puranya. Padahal kita lagi mau muji, misalnya terima kasih untuk tukang bubur yang kita mesennya rumit kok bisa datangnya persis gitu-gitu. Karena gue nyari kayak oke, kita mau muji nih Sas nih. Orang biasanya muji saat apa ya? Saat menang penghargaan. Nah kita bikin aja sama kayak kalau di TikTok tuh ininya harus lebay bang, visualnya tuh harus lebay. Jadi kayak enggak Sas, kita harus beli di Tokped award Oscaran gitu. Nggak bisa kita pakai tisu atau apa shampoo, nggak bisa, harus bener-bener yang nyata gitu. Nah TikTok demennya gitu. Aneh deh. Oke. Berarti kejelian itu yang yang lu dapet sebenarnya dari stand up gitu. Dari stand up. Insting untuk akhirnya lu pakai di kerjaan lu sekarang. Kan di stand up kan juga sama kan, misalnya kayak gue ini anak metal gitu. Kalau kita pakai baju metal tuh kayak lebih jejak lagi gitu kan. Itu sebenarnya yang sama lah sama di TikTok lah kalau kata gue. Apa tuh ya, karakter persona gitu ya kalau di stand up gitu. Kalau di stand up persona atau ya hiperbola visual aja kalau gue bahas sama si sastra kan. Misal lu mau bikin si paling kolam ya lu nggak bisa ceritain secara verbal, lu harus bener-bener nge-take di samping kolam saat gitu. Betul. Ibaratnya kayak gitu-gitu. Kejelian-kejelian itulah yang lu bisa dapat. Bisa dapat. Gara-gara
terjun di stand up juga. Iya, gitu. gara-gara mungkin di stand up tuh ngebantu penulisannya sama kejelian premisnya, tapi di TikTok juga ngebantu mana yang FYP sama mana yang ngebom gitu. Karena kadang kan juga ngerasa kayak anjing ini padahal bagus lah saya video kita yang ini, tapi kok ini malah nggak kena gitu. Yang kita iseng-iseng doang malah kena gitu. Iya itu kadang begitu. TikTok tuh selalu kayak begitu. Aneh ya. banget ya. Aneh banget deh. Dan tapi untungnya lu punya istilahnya apa ya? Geng ya, apa ya? Punya Iya. teman-teman yang bareng gitu, berkarya bareng lu sastra. Awalnya gue sendiri kan. Jadi bisa diskusi-diskusi. Iya. Oh, ternyata yang gini kena, ternyata yang gini enggak gitu-gitu bisa ada teman diskusinya juga ya. Harus berdiskusi juga. Sama circle-circle stand up juga sebenarnya kan. Iya, komik-komik juga. Apos yang ngajakin gue pertama masuk stand up dulu kan doi-doi juga. Pertamanya. Ya Tapi yang paling lu syukuri, yang paling lu kena banget gitu di stand up. iya di stand up gitu, gue gabung stand up. Ya, mungkin ya kayak hasil-hasilnya bang ya, kayak bisa Keren. manggung di mana. Ya, kayak gue bisa ke Korea kemarin kan juga kalau gue nggak karena stand up kan nggak mungkin juga. Gue bisa kepilih untuk nge-host di YouTube itu yang akhirnya berangkat ke sono gitu kan. Ibaratnya ya karena gue stand up kayak mereka punya host Gea, terus gue untuk yang nyari-nyari lucunya ibaratnya gitu kan. Untungnya karena gue bisa stand up. Nah tapi kayaknya yang tadi kita bahas tuh bang, yang kayak ghostwriter, terus plesetan gitu-gitu, malah kalau lagi kayak nge-host di channel orang tuh lebih Sangat terpakai. itunya dibandingin yang opini yang Betul. kadang lebih dipandang opininya sama orang gitu kan, bukan sebagai jokes gitu. Betul. Jadi sebenarnya pro kontra juga sih Iya, bang. iya, iya. Ya tergantung situasi dan kondisi di mana kita lagi ini aja. Cuman paling tensinya kalau lagi ada open mic, banyak komik lain, terus anjing pada materi baru lagi, masa ya gue naik bahas metal lagi, perjaka lagi. Aja, iya. Paling gitu-gitu doang sih. Itu sih kalau yang gue syukuri bang ya. Panggung-panggungnya. Lu puas sama pencapaian lu sekarang nggak, Jak? Apa lu masih pengen lebih lagi? Gue masih pengen lebih lagi. Maksudnya kayak pasti semua gitu lah bang ya. Iya Kita sih, pasti pengen cari ada yang puasnya ya. Iya, kita pasti pengen cari yang lebih terus gitu untuk bisa, karena mungkin kalau di stand up karena ada referensinya juga sih, kita ngelihat wah si ini bikin film, si ini ngapain, jadi kita jadi kayak ke-trigger juga untuk kayak pengen gitu. Harus ada di titik itu. pengen dan bertanya-tanya kayak gue bisa nggak ya misalkan Bisa nggak ya, benar. Dikasih ini kayak dia, gue bisa nyelesain dengan maksimal apa kagak tuh itunya ya kan. Karena dulu kan, kenapa gue bilang lu puas sama pencapaian lu sekarang, karena dulu kan ya lu ada di bayang-bayang abang lu nih. Sekarang kan udah bisa lepas sendiri, malah abang lu yang di bayang-bayang lu kan. Tapi masih ada aja bang orang yang kayak di YouTube gue kayak respect, emang cerdas banget pemikiran Bang Ovi ini, masih ada tuh. Masih ada aja. Masih ada yang begitu-begitu. Iya. Masih ada yang begitu-begitu. Ya kan? Iya sih. Dulu juga kan di awal-awal juga premis gue kan tentang itu kan, di bayang-bayang abang gue gitu. Walaupun ya cuman kayak ya setupnya semenit punchline satu mungkin. Tapi dulu itu materi gue di awal-awal ya kan. Lu ada tips gak buat teman-teman yang mungkin pengen berkarir entah di stand up, entah Di konten. ya di konten secara kreatif gitu, pengen berkarir di bidang kreatif lah. Iya. Jadi konten kreator, entah jadi di belakang layarnya gitu. Iya. Kalau misalnya tadi lu mungkin ada orang yang bilang konsisten, tapi yang kan nggak cukup Nggak konsisten. juga, iya. Banyak mungkin, juga yang udah berapa episode tapi nggak ini kan. Kalau misalnya misalnya lu pengen berkarir di stand up, ya udah konsisten. Lu open mic tiap hari misalnya, kan konsisten. Betul. Tapi kan kalau konsisten doang tapi lu tidak bertumbuh ya percuma. Nah, mungkin lu ada tips apa gitu selain konsisten. Konsisten mungkin iya, tapi apa lagi selain itu? Kalau stand up sih sebenarnya dulu yang jadi waktu itu di Jakpus pernah ada open mic yang sepi banget bang, cuman 6 apa yang datang. Habis itu Gue tahu tuh. Ya anjing 6 doang nih ya, kalau 2 MC masa 4 yang naik dan yang nonton juga cuman itu. Nah akhirnya Bang Bari datang, habis itu akhirnya di sharing session berdua sama Rin. Nah terus ngobrol-ngobrol rame-rame. Nah Bang Gaung yang bilang sama gue tuh, Bang Gaung bilang gini, menurut gue anak baru itu kesalahannya banyak yang males nonton off air. Jadi dia maunya cuma open mic aja, tapi dia nggak sampai
niat buat ngeluarin duit untuk nonton off air yang show gitu. Terus Bang Gaung bilang kayak padahal nonton off air tuh belajar yang paling ngaruh menurut Bang Gaung gitu. Nah itu yang bikin gue akhirnya sampai kerja di Ketawa tuh omongan Bang Gaung itu. Jadi mungkin kalau tips mau stand up sih itu kayak lu harus nonton off air yang sebanyak itu gitu, karena emang ngaruh. Ternyata. Apa berarti ya? Bukan cuma nonton sih, tapi kita ngambil apa ya? Ngambil ilmunya. Ya, ngambil ilmunya, ngambil insight buat kita juga gitu. Nggak cuma datang sebagai penonton, ngosongin kepala, pulang kosong lagi gitu. Iya, nggak bisa nggak. Tapi kan kayak pasti kalau lu komik udah nggak, kayak kita udah nggak mungkin bisa nonton stand up yang kayak gitu Bang. Pasti kita masih kayak anjing bisa begini ya. Ya benar. Anjing dia. Tapi nggak semua juga Ca. Ada juga yang nonton doang. Ada juga yang nonton doang. Iya, nonton ya udah sekedar nikmatin aja gitu, nggak ngambil sesuatu. Pulangnya tuh nggak jadi trigger, nggak jadi apa-apa di dirinya gitu. Iya. Mungkin berarti itu ya. Termasuk kalau lu mau terjun di digital jadi content creator gitu juga. Di digital menurut gue yang paling penting formatnya tadi gitu. Kalau lu punya format yang beda, yang aneh-aneh gitu, itu yang harus lu kejar banget gitu. Terutama di TikTok itu. Terutama di TikTok, sama sebenarnya di audio juga sih Bang. Karena kan kayak yang kayak misalnya kayak podcast ngobrol-ngobrol kayak punya lu kan itu yang dragging tuh banyak banget. Betul. Gitu. Kayak banyak banget Bang. Gua kadang misalnya jadi juri lomba podcast nih kadang kan. Nah, yang paling banyak tuh yang berusaha kayak podcast Mas atau kayak Rintik Seduh atau enggak di What I See. Nah, ngobrol tuh harus misalnya kan mungkin kalau Senin Kamis satu seminggu ada penyajian komedinya juga, walaupun mungkin orang sadar apa enggak kan. Nah, kadang cuman kayak 3 temen ngomongin tentang cewek atau bandel-bandel dia di masa lalu, kayak ya kalau Surya Insomnia yang ngomong gue peduli, kalau lu kayak terserah lu mau mantan lu mau ngapain juga kita nggak akan terhibur. Nah itu kayaknya racunnya di podcast tuh itu tuh kalau kata gue. Kalau di audio ya mending lu bikin yang beda, yang memang lu apa gitu. Berarti itunya Panji dong, apa sedikit lebih beda. Iya, baik daripada. Tapi itu emang bener juga sih Bang. Ya kan sedikit lebih beda baik daripada sedikit lebih baik. Dan mungkin kadang orang nggak sama premisnya ya. Kayak misal dia bikin podcast ngobrol biasa kayak tadi, toto pas gua ketemu kayak ternyata ya Bang, jadi gua tuh bla 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 bla. Gua bilang kayak harusnya podcast lu tuh bahas ini men. Kenapa lu malah ngomongin yang kayak podcast Mas omongin? Itu percuma, itu udah ada merekanya gitu kan. Berarti apa berarti ya? Harus nemuin kejelian premis juga. Iya, kejelian dan apa ya namanya ya? Dan ya ini juga Bang, menemukan diri gitu, menemukan jati diri lu juga gitu ya. Dan mau untuk ngebahasnya juga. Nah, itu kan mungkin karena dari stand up jadi kita dapat untuk kayak bahas aja deh gitu kan. Kayak tadinya hal-hal yang kita mungkin malu ngomonginnya atau ngerasa kayak ini kayak nggak menarik nih gitu ya kan. Kayak setelah di stand up kayak kan awal-awal kan kayak dari awalnya gue mau bahas ini apa lama-lama kayak udah yang penting kena dulu deh satu, mau ngomongin apa deh terserah gitu kan ibaratnya. Itu kalau kata gue sih saran gue. Jadi selain konsisten, referensi, perbanyak referensi sama menggali ke dalam yang jauh. Temukan gitu. Lu mau apa sisi beda lu dari orang lain gitu. Pembeda lu dari orang lain. Pembeda lu dari orang lain. Itu. Kalau lu mau berkarir di entah di stand up atau di digital gitu ya. Itu Bang. Tuh tips dari Oja. Tuh, terima kasih Oja sudah Thank you, Bang Yud. Mau mampir ke channel yang subscribernya belum 10.000 ini. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga buat helikopter yang sudah mengganggu setiap mau closing. Tiap mau closing loh dia. Iya, tadi Aldi juga mau closing kan? Anjing. Orang mau kemana? Iya, mau kemana sih? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di follow Instagram juga, di follow, di subscribe juga channelnya, di komen dan juga sekian. Dadah.